Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan beserta kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing pada kesempatan beribadah hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, seminggu telah berlalu, Engkau pertemukan kami dalam ibadah ini. Tuhan kuduskan setiap kami, memberkati kami semua, dan juga kami datang membawa hati kami, pribadi kami masing-masing Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Roh Kudus memberkati kami semua, menuntun kami semua, dan juga Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman isi hati-Mu, setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu, menangkap setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah ini, dan kami semua yang datang membawa hati kami masing-masing untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
bagiku. tinggikan Engkau. Segala hormat pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Engkau berfirman pada setiap kami. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
berikanku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau mati di atas kayu salib menebus akan hidup kami. Segala perbuatan dosa kami yang mengandung kutuk, kematian, kemiskinan, dan kehancuran itu telah Kau tanggung. Dan Kau telah membayar lunas hidup kami. Tak dapat kami membalas segala kebaikan yang Tuhan beri. Anugerahkan kasih-Mu lagi di tengah-tengah kami, supaya kami mencapai kesadaran hidup. Hidup sepenuhnya mengandalkan kebenaran firman-Mu. Hidup sepenuhnya hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup taat dan setia. Hidup di bumi sampai ke sorga. Anugerahkan kasih roh yang taat, hidup takut akan Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Beri kami hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Beri kami hati yang lembut dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Anugerahkan roh hikmat, pengertian yang benar akan Kau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tema mantu yang jahat, bahwa kitab suci menyatakan kepada kita seorang mantu bisa jahat kenapa? Belum kawin sudah meremehkan calon daripada mertua, kemudian hidupnya semasa mudanya suka mabok dan bersundal, dan yang ketiga kemerosotan akhlak, di mana mantu itu memiliki attitude perilaku yang buruk dalam kehidupan pribadinya, hingga ini menjadi suatu momok dalam kehidupan berkeluarga. Banyak sekali mertua-mertua, banyak sekali orang tua berkata, aduh, apa sial deh punya mantu yang jahat seperti itu. Nah, hari ini kita masuki bagian yang ke-24 Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana ketika pintu dibuka hanya dua pilihannya, diberkati atau dikutuk. Kita belajar tentang kehidupan ini, kita melihat suatu dimensi yang ditawarkan oleh kitab suci sebagai suatu pilihan, sebagai suatu refleksi, pedoman dan parameter kehidupan berkeluarga. Mari kita lihat lebih dulu kitab suci, kita buka sama-sama Ulangan 11 ayat 26 sampai yang ke-32. Ulangan 11 ayat 26 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Arabah Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon Tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Musa menuliskan kembali semua ingatan, ketetapan, dan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini adalah suatu ingatan tepat menjelang bangsa Israel nanti akan masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan berkomunitas, terutama dalam kehidupan berkeluarga di dalam Tuhan, kita akan memiliki janji-janji di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mencapai pintu yang terbuka, yaitu sungai Yordan yang sebab membuat bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, berjalan di dalam kemustahilan, berjalan dalam iman, berjalan dalam keadaan penuh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang itu, Tuhan memberi ingatan, memberi peringatan, dan mengingatkan kembali semua yang diajarkan kepada seluruh bangsa Israel. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Semua ingatan peringatan ini juga diperdengarkan kembali kepada kita pribadi, kepada kita keluarga, kepada kita yang memiliki keluarga di dalam Tuhan. Pilihannya cuma dua. Jikalau engkau benar-benar mendengarkan perintah Tuhan Allahmu,
maka engkau akan mendapat berkat. Tapi jikalau engkau tidak mendengarkannya, ya, engkau menyimpang, engkau serong kiri, dolak-dalik hatimu, kemudian engkau beribadah, kemudian engkau mengikat dirimu dengan berhala-berhala, maka kutuk yang akan engkau terima. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada saudara berkeluarga part yang ke-24 ini kita belajar sedikit pencerahan tentang kutuk keluarga. Oh, Pak Pendeta, saya nggak senang dengar kata kutuk. Baik, kita ganti kutuk dengan kata penghukuman Tuhan. Oh, tapi ngeri dengar kata penghukuman Tuhan, Pak Pendeta. Baik, saya ganti dengan kata gagal dalam kehidupan. Nggak enak lah Pak Pendeta, masa gagal diajari, masa gagal diingatkan. Baik, kalau kata gagal juga begitu jadi momok dalam hidup, kita ganti dengan kata keberhasilan yang tertunda dalam keluarga. Oh Pak Pendeta, nggak enak juga kata berhasil yang tertunda, jelas banget itu kutuk dan gagal. Baik, kalau begitu kita ganti yang lebih menyenangkan buat hati Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Cita-cita, mimpi yang belum tercapai. Ketemu kan? Oke, kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita melihat jalan-jalan ini, jalan-jalan mimpi, tujuan hidup kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan berkeluarga kita, baik pendahulu kita, atau nanti generasi yang akan datang dari anak cucu kita. Kita melihat suatu refleksi untuk melihat keadaan di balik apa yang disebut dreams dan cita-cita dan tujuan mulia dalam berkeluarga yang belum tercapai itu. Apa penyebabnya? Kita cari tahu akarnya, kita temukan jawaban dari Tuhan melalui kitab suci ini. Mari kita lihat bagian yang pertama lebih dulu Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Ulangan 7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Amin. Amin. Yang pertama, kitab suci mengingatkan kepada kita tentang kutuk buah kandungan. Tuhan mengingatkan kepada kita, kutuk ini adalah kutuk yang ada pada kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ini membawa suatu yang disebut dosa asal yang membawa suatu kutuk, dan ketika berkeluarga, kutuk ini ikut serta masuk di dalamnya. Maka yang terjadi adalah dikatakan bahwa ada laki-laki, ada perempuan yang mandul. Buah kandungannya tidak membuka suatu pintu lahirnya garis keturunan. Maka mereka berkeluarga tanpa punya anak. Mereka berkeluarga tanpa punya suatu kekayaan pusaka, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari kehidupan percintaan dan berkeluarga itu. Dan hal ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan merupakan suatu kutuk. Nah, supaya lengkap, mari kita lihat sama-sama Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Keluaran 23 ayat 25 dan 26, demikian Tuhan berfirman. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kutuk buah kandungan ini ternyata mengandung 3 hal penting di dalamnya. Yang pertama tadi kita sudah dengar tentang kemandulan pria, kemandulan wanita. Suatu keadaan orang yang dilahirkan memang tidak bisa punya keturunan. Secara medis diuraikan seperti apapun, dibuat seperti apapun. Mungkin kita pakai filosofi dongeng nenek tua kita, oh banyak makan kecambah ya. Atau saya pernah dengar dulu kata-kata, yuk kita makan otak daripada kelinci ya. Atau makan minum apa saja. Tapi kitab suci berkata,
ternyata kutuk mandul ini memang ada di dalam kitab suci. Dan kalau sudah Tuhan yang menutup pintu, siapa yang bisa buka? Kalau orang sudah dinyatakan ada kutuk buah kandungan, mandul, baik pria maupun wanita, mau lakukan apa saja, tetap aja buah akhirnya nggak punya anak. Yang kedua dikatakan keguguran. Ya, ternyata tidak terlahir dengan kutuk mandul. Begitu menikah, ternyata bisa hamil, saudara. Hubungan suami istri, hubungan berkeluarga itu bisa melahirkan garis keturunan hamil. Ada pengharapannya karena ada hamilnya. Tapi ternyata pengharapan itu pupus di tengah jalan. Karena apa? Karena keguguran. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mungkin banyak kali di dalam kehidupan ini kita gak enak ngomong soal mandul, soal keguguran ini. Karena ini dikatakan, apalagi dikaitkan dengan namanya kutuk, dengan kegagalan, dengan keberhasilan yang tertunda ini. Banyak orang gak suka. Tapi ini kitab suci, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan perintahkan saya ajarkan ini tidak menyenangkan untuk saya sampaikan. Mungkin ada banyak orang akhirnya antipati terhadap pengajaran Dr. Johan, atau ada banyak orang berkata gak enak dengar khotbahnya Dr. Johan, karena mereka menutup hati nuraninya. Ini kitab suci, bukan suatu rekayasa atau suatu keadaan yang bertujuan memepetkan, memojokkan umat Tuhan. Bukan, ini kitab suci, suatu padanan kehidupan yang kita harus merefleksikan hidup kita, untuk kita belajar melihat hidup kita, untuk menemukan jawaban dari Tuhan. Karena di dalam Yesus segala sesuatu ini bisa diselesaikan, karena darah Yesus yang mahal sudah bayarnya lunas. Tapi ada orang-orang berkata gini, Pak, itu kan perjanjian lama, itu kan sesuatu yang sudah terjadi, itu sesuatu yang lalu, kami sudah lahir dalam Yesus, kami masih berubah. Pada faktanya masih banyak anak-anak Tuhan yang mandul, masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak punya garis keturunan. Dan saya ini salah satu hamba Tuhan yang dipakai menolong banyak umat Tuhan melewati kesusahan hidup berkeluarga tanpa punya anak. Karena banyak sekali pasangan hidup yang saya doakan akhirnya punya garis keturunan, bahkan punya anak-anak kembar. Beberapa ada di kota Jakarta, di Tangerang, di berbagai kota, bahkan sampai kota Kudus, Bapak Ibu. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada umat Tuhan adalah suatu pemahaman kehidupan siapa kita, diri kita sebelum kita berkeluarga, dan saat kita berkeluarga, apa yang terjadi saat berkeluarga. Karena 12 tahun saya menyelidiki segala sesuatu. Apa dosa saya? Apa dosa keluarga saya? Apa yang kami lakukan ini? Ternyata Tuhan menjawab saya di tahun ke-12 ini, ketika tahun Pedalet ini terbuka, suatu pemahaman. Bagian yang ketiga dari kutuk buah kandungannya itu mati muda, Bapak Ibu. Ini saya cari jawabannya selama 12 tahun ini, saya selidiki. Saya baru temukan di tahun Pedalet ini, tahun 2023 ini, bahwa yang menentukan kehidupan mati muda kita itu cuma dua. Yang pertama, diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu ditentukan oleh perilaku hidup kita, cara bergaul kita. Itu akan menentukan apakah di muka bumi ini Tuhan memberi usia panjang atau usia pendek. Perilaku hidup kita, pergaulan kita, cara hidup, attitude, manner kita akan menentukan itu. Dan yang kedua adalah apa yang diturunkan dari pendahulu kita, orang tua, kakek, nenek, dan nenek moyang kita. Ini Tuhan ingatkan, dan saya sudah cari tahu ini, saya sudah temukan semua ini. Apa yang selama ini menjadi misteri 12 tahun ini, saya cari tahu mengapa bisa mati muda dalam kehidupan. Akhirnya Tuhan menjawab saya dengan tegas, tidak ada padamu, tidak ada pada yang kau cintai, adanya pada rumpun pendahulunya, nenek moyangnya. Dan setelah saya selidiki masuk, saya temukan akarnya, dan saya berkata, memang ini kutuk buah kandungan. Karena kitab suci berkata dengan jelas bahwa Tuhan tidak memberi kegenapan tahun umurmu oleh karena apa? Oleh karena ada dosa yang mengalir menjadi suatu kutuk tagihan setan bagi garis keturunan. Itulah mengapa kita ini lahir berpengaruh dari garis keturunan. Pendahulu kita sudah buat sesuatu yang kita tidak tahu, tapi oleh karena anugerah Yesus yang besar, kalau diberi kesempatan untuk melepaskan segala hutang piutang nenek moyang, raih anugerah ini, Bapak Ibu. Saya juga pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa sih anak bungsu saya William itu dulu kok sekolah SD, SMP, saya dia kehilangan mama di usia mudanya, sulit banget untuk mencapai terobosan akademisnya. Setelah saya masuki Yerusalem, Holy Land, tanah kelahiran Tuhan, di Sungai Yordan itu, seperti firman yang kita dengar hari ini,
tentang bagaimana Musa mengingatkan tentang berkat dan kutuk bagi bangsa Israel, William di situ ditahirkan. Dan selepas keluar dari sungai Yordan itu, semua penglihatan tentang apa yang saya lihat sebelum saya menikah, tentang seorang pria tinggi besar, berewok, berjenggot, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu mulai nampak pada lahiriahnya, tumbuh janggut, kumis, jenggot, dan ini mengubah juga seluruh prestasi akademisnya. Dan sejak hari itu luar biasa Tuhan mentransformasi kehidupan William. Tapi itu belum cukup Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya berkata ada hal-hal besar yang masih Tuhan percayakan dalam hidup seorang William. Saya sebagai seorang papa punya keterbatasan. Saya ini suka belajar. Saya ini punya mimpi tertunda. Oleh karena apa? Oleh karena kesusahan orang tua, oleh karena tidak adanya kesempatan, oleh karena kewajiban hidup sebagai seorang suami, seorang papa. Akhirnya saya dedikasikan semua yang saya hasilkan dari keringat saya buat istri, buat anak, buat keluarga. Saya tidak punya kesempatan buat diri. Saya taruh pengharapan besar kepada anak-anak saya. Mimpi ini mungkin anak-anak belum bisa tangkap. Mimpi ini mungkin anak-anak saya belum paham. Tapi ini mimpi yang dari Tuhan, yang sudah ada dalam hidup mereka, yang sudah Tuhan beri saya lihat sebelum mereka dilahirkan. Nah, bagian-bagian ini sulit untuk dibuka secara manusia. Kadang di dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, ada hal-hal yang sulit dibuka secara sisi manusia. Kenapa? Karena kita melihat, kita kok baik-baik saja sebagai orang tua, kok anak nggak baik-baik. Kita ini lurus-lurus saja, kok anak-anak belat-belit dolak-dalik, kok bengkok-bengkok jalan hidupnya. Semua ini ada rahasia di baliknya yang saya selidiki sudah lebih dari 40 tahun lamanya sejak saya masih kecil Bapak Ibu. Mulai melihat segala keadaan hidup ini, dan bahkan saya bisa melihat keadaan-keadaan, saya bisa parameterkan banyak hal yang Roh ajarkan kepada saya. Kok melayani Tuhan tapi tidak punya anak mandul? Kok melayani Tuhan kok bercerai? Kok melayani Tuhan ada anaknya yang cacat? Kok rumpun cinta Tuhan, kok garis hidupnya ada yang mati muda juga? Dan setelah saya periksa, pendahulunya Bapak Ibu, bukan kesalahan generasi ini bayar harga dari pendahulu. Karena itulah kita sebagai generasi hari ini harus jaga hidup benar, memperbaiki generasi pendahulu, supaya ke depan generasi yang akan datang hidupnya sudah ditransformasi. Ini tugas kita. Karena Tuhan memperbaiki generasi terus naik, tidak menjadi turun. Ada perbaikan kualitas hidup generasi di dalam Kristus ini. Dan segala sesuatu yang tidak nampak itu bisa diselesaikan lewat Roh Kudusnya. Kenapa? Karena Roh memetakan hal-hal yang tidak nampak. Roh mengerjakan, bahkan menguraikan kekusutan hidup, bahkan yang tidak pernah kita sadari dari pendahulu kita, nenek moyang kita. Roh sanggup menyelesaikan semua hal-hal yang tertunda dalam kehidupan itu Bapak Ibu. Saya melihat semua ini. Karena itulah penting untuk kita pahami hari ini. Cari Tuhan dengan segenap hati, kasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mulai membuka diri untuk Roh mengubah manusia dalam kita, attitude kita, manner kita. Manusia-manusia Kristen di akhir zaman ini sulit bertobat. Kenapa? Karena merasa punya pengetahuan akan Tuhan, merasa punya Tuhan, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa punya sorga, dan merasa orang lain tidak bisa masuk sorga tanpa dirinya. Ini penyesatan kekristenan akhir zaman. Suatu keadaan yang masuk di rumah Tuhan sebenarnya sejajar dengan radikalisme. Jadi di dalam kekristenan ini pun sebenarnya ada radikalisme, di mana pikiran sempit, hati yang sempit, membutakan keadaan diri, akhirnya menjadi sombong rohani dan merasa berada di atas bubungan bait Allah, merasa dirinya seperti Yesus, maka melompat dan hancur hidupnya. Dan kekristenannya tidak sebanding antara iman dengan fakta hidupnya. Ada banyak orang Tuhan, tapi hidupnya hancur lebur. Ada banyak orang Tuhan, tapi kelakuan hidupnya penipu, pembohong, pencuri, bahkan garong dalam kehidupan. Dan ini kita mesti sadari. Ini sudah layaknya dan sudah waktunya untuk kita berbalik pada kemurnian hidup. Hidup seturut dengan firman, berbuah dalam firman, hidup jadi saksi bagi Kristus. Selagi hidup memuliakan Tuhan di muka bumi. Ini keadaan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Keadaan 3 kutuk ini Bapak Ibu, keguguran, kemandulan, mati muda ini sudah menjadi suatu area kehidupan berkeluarga yang menjadi kehidupan yang penuh dengan air mata, kehidupan tragis, kehidupan yang penuh dengan akan penderitaan Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan ketika melihat kehidupan ini. Oh, karena terlahir mandul, sudah punya cinta sejati, kemudian bubar di tengah jalan karena nggak punya anak.
Oh, sudah punya pengharapan yang besar, kemudian sudah hamil istrinya, gugur lagi. Dan kemudian buang uang, buang pengharapan bertahun-tahun lamanya, dan harus menunggu waktu yang lama untuk hamil lagi, gugur lagi, gugur lagi. Hancur semua pengharapan. Dan lebih daripada itu, ternyata berkeluarga begitu indah, tidak panjang umur berkeluarganya karena harus mati di usia muda. Ini suatu keadaan yang menjadi kutuk yang tragis dalam kehidupan pribadi dan berkeluarga, Bapak Ibu. Dan saya pelajari semua ini dan mendapat jawaban dan mendapat kepercayaan Tuhan melayani hal-hal seperti ini, menguraikan kekusutan, menyelesaikan perkara-perkara yang tidak nampak. Dan hal ini tidak mudah untuk dipahami, terkecuali mereka yang sedang di area kekalutan hidup ini, mereka yang sedang masuk dalam penjara sebagai tawanan kehidupan pribadi dan berkeluarga ini. Mereka tahu ketika Dr. Johan melayani, hal dari Tuhan datang membawa kabar baik. Dan ketika Tuhan membebaskan mereka, luputkan mereka dari kematian masa muda, memberi mereka anak, dan meluputkan mereka dari segala kehancuran keluarga karena daripada kutuk buah kandungan ini, mereka sampai lupa kesusahan hidupnya. Dan ketika mereka punya semua jawaban dari Tuhan itu, mereka melupakan semua. Dan Dr. Johan bersuka cita karena semua itu. Tapi mereka kan gak ingat, Dr. Johan, saya tidak perlu diingat, karena saya seorang abdi Tuhan. Tugas saya menyelesaikan pekerjaan Tuhan, membuka jalan, membuka kebenaran, dan membuka kehidupan yang dari Tuhan masuk kepada umat Tuhan. Lalu apa upahmu, Dr. Johan? Upah saya di sorga. Saya tidak kejar upah di muka bumi. Ada banyak orang kemudian tidak bisa terima apa yang Dr. Johan kerjakan. Itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Lah, mereka berkata, Dr. Johan nakut-nakuti. Bagaimana saya bisa menakuti ketika yang ikut dalam pelayanan ini berkata, kami mau lihat apa yang Dr. Johan lakukan, kami mau belajar. Lah, katanya mau datang ikut belajar. Ketika dipertunjukkan kuasa Tuhan secara daging, dinampakkan oleh roh, lu malah ketakutan. Di balik ketakutan lalu berkata, loh, pelayanannya nakut-nakuti. Lalu kamu itu dari dasar hatimu itu mau belajar atau mau curi kemuliaan, mau belajar atau mau kejar uang. Dan semua kepalsuanmu itu seperti akhirnya seperti Biliam, seperti Nikolaus, sesuatu yang seperti Ananias dan Safira. Kenapa? Engkau kejar sesuatu yang ingin dari Tuhan, pada akhirnya hatimu jahat di hadapan Tuhan. Bagi saya, nggak apa-apa, saya terima roh kemuliaan. Segala hal ini dapat dibuka secara transparan. Kenapa? Karena tidak ada satu bagian pun dari umat Tuhan yang saya rugikan di dalam pelayanan ini. Tidak ada satu bagian pun yang ada celah di balik semua pelayanan saya sudah setengah abad ini. Seluruh bagian hidup saya lihat, tempat saya hari ini beribadah, ini isinya keringat Tuhan. Tidak ada satu sen pun uang keluarga, baik itu pihak istri maupun pihak keluarga saya kandung. Tidak ada sen pun, ini semuanya keringat Tuhan. Anak-anak yang lahir ini saya peluk di pangkuan saya dengan keringat dari Tuhan, dengan berkat yang dari Tuhan. Tidak ada bagian-bagian yang di dalamnya orang berani berkata, ada budi saya di hidup Pak Johan. Tidak ada. Saya abdi Tuhan yang dimurnikan sejak lahirnya sampai setengah abad ini, isinya kemuliaan. Oh, ketika saya menyelamatkan Bu Angel dengan Richie, ada banyak penghakiman, tapi itu hanya sebatas penilaian. Siapa yang meludah, akhirnya ludahnya kembali pada dirinya. Kenapa? Karena roh, karena kemuliaan itu seperti angin. Kalau engkau tiup ke arah angin Tuhan, angin yang sama akan menghembuskan ludah di dalam hidupmu sendiri. Karena itu jangan engkau menghakimi dengan ukuran penghakiman yang engkau berikan. Hidupmu akan dihakimi. Karena setiap orang yang menghakimi biasanya cenderung melakukan hal yang dia lakukan. Dan semua yang dia lakukan itu dia pakai ukurannya untuk menghakimi. Kenapa? Karena orang jahat hatinya jahat. Tapi orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya, mereka tidak akan menghakimi. Karena itu tidak ada setan yang menggubris apa yang saya lakukan menurut ketaatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sejak semula hidup saya tidak masuki kutuk buah kandungan ini. Meskipun saya terlahir pada bagian yang kedua, saudara. Kita lihat kutuk bagian yang kedua, Mazmur 37 ayat 25 sampai yang ke-28. Mazmur 37 ayat 25 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara.
tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kutuk kehidupan berkeluarga adalah yang dinyatakan oleh pemazmur 37, 25, 28 tadi, kutuk kemiskinan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci berkata, jikalau nenek moyang kita, jikalau hidup kita tidak benar, maka kemiskinan akan datang. Anak cucumu tidak jadi berkat, dan engkau akan terus minjam. Artinya engkau dikejar debt collector, engkau banyak hutang piutang. Dan di dunia yang modern ini, di dunia akhir zaman ini, hutangnya adalah hutang online, pinjaman online, dan hutangnya adalah hutang kartu kredit, hutangnya adalah hutang perbankan. Bukan hanya hutang itu, bahkan kalau engkau tidak mengerti kitab suci ini, engkau bisa menjadi troublemaker, sandungan buat saudara-saudara kandungmu, bahkan orang tuamu. Kenapa? Karena pada akhirnya hidupmu seperti belalang pelahap, engkau menjadi bagian yang disebut celah, minjem. Minjem menghancurkan namamu, hidupmu, masa depanmu, bahkan rumpun keluargamu, bahkan anak cucumu, Bapak Ibu. Ini kutuk kemiskinan. Kemiskinan ini menciptakan orang menjadi bodoh, membuat orang menjadi bebal. Kemiskinan ini membuat orang pada akhirnya banyak yang memilih untuk tidak berkeluarga. Kalaupun berkeluarga karena berangkat dari roh kutuk kemiskinan ini, banyak keluarga hancur. Kenapa? Berjalan awalnya bagus karena dasar hidupnya adalah roh kemiskinan, kemelaratan. Begitu punya uang sedikit, muncul euforianya, muncul roh duniawinya, tidak setia, selingkuh. Baru punya duit sedikit, keluarganya hancur, Bapak Ibu. Ini suatu keadaan hidup yang disebut kutuk berkeluarga yang terjadinya lewat jalur kemiskinan. Nah, berapa banyak dalam kehidupan ini? Sedikit. Saya jawab langsung. Berapa banyak dalam kehidupan ini? Sama-sama katakan, sedikit. Orang-orang yang bisa keluar dari kutuk kemiskinan. Mereka yang bisa keluar adalah orang-orang yang biasanya dibekali Tuhan dengan konsistensi, integritas, dan karakter dan manner dan attitude orang besar. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa mengalahkan kemiskinan. Dan biasanya kita bisa lewat hidup, dan biasanya kita bisa lihat hidup mereka adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang giat bekerja. Dan tanpa mereka sadari, sejak dalam kesusahan, dalam kemiskinannya, Tuhan hadir dalam hidup mereka sejak masa kecil mereka. Inilah yang menjadi suatu keadaan yang mentransformasi. Ada orang-orang yang hidupnya terlahir dari kemiskinan, ternyata Tuhan hadir tanpa mereka sadari, mentransformasi, membuat mereka mengalami suatu perubahan hidup. Seperti halnya hidup saya sudah bagikan di banyak kesempatan khotbah. Seperti saya bertemu dengan seorang rekan hamba Tuhan, dia berkata, aku ketemu Dr. Johan, aku gak berani meleng, karena setiap perkataan yang disampaikannya tiba-tiba pesan Tuhan itu adalah konfirmasi dan jawaban yang aku tunggu dari Tuhan. Bahkan dia mulai bercerita kepada saya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pelayanan online-nya seperti, saya berkata, saya tidak dilahirkan, digariskan pelayanan seperti Anda. Kenapa? Karena Anda diberi kepercayaan menggembalakan dan pelayanan online. Kalau Dr. Johan dipercayakan Tuhan, bayangkan semasa pandemi dia dapat 5.000 jemaat online. Dr. Johan punya 190.000 umat. Kenapa Dr. Johan tidak lakukan seperti yang dilakukan rekan-rekan hamba Tuhan? Karena saya tidak dipanggil untuk hal-hal seperti itu. Kalau saya lakukan, Bapak Ibu, minimal hari ini ada mungkin 150.000 umat Tuhan akan ikuti serial pelajaran yang Dr. Johan bagikan. Dan saya tidak kejar semua itu. Yesus tidak pentingkan semua itu. Karena tugas masing-masing orang adalah fokus menyelesaikan tugas panggilan Tuhan. Saya seperti halnya terus merekam serial pelajaran berkeluarga ini, karena Tuhan berkata ini akan menjadi library sorgaku. Artinya pelajaran ini akan dikejar banyak generasi. Saya tidak pusingkan berapapun yang lihat view-nya seperti apapun, tidak urusan dengan Dr. Johan. Dr. Johan harus merekam apa yang Roh ajarkan di dalam batin, di dalam hidupnya, untuk menjadi suatu library. Suatu hari kemurnian pengajaran firman ini akan terhilang di dunia medsos, terhilang di dunia rohani. Orang-orang akan berlari mengejar apa yang direkam hari ini, apa yang sudah saudara dengar. Saudara beruntung karena saudara orang generasi pertama yang menerima pemahaman pengajaran berkeluarga ini. Dan selebihnya nanti akan generasi berikutnya akan mengejarnya. Kenapa? Karena ini dasar kehidupan yang dari Tuhan. Sesuatu yang murni, sesuatu yang dibaliknya dapat dikaji, diuji, dan dipahami di dalam kehidupan, dapat dipraktekkan. Kenapa? Karena semua ini sudah berbuah dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika anak-anak saya ingin memiliki dreams, saudara,
Saya dorong mereka untuk dreams. Bahkan mereka lari tingginya setinggi pesawat terbang dreamsnya di awan-awan. Saya dorong mereka lebih tinggi lagi mencapai bulan. Dan ketika mereka sampai ke arah bulan, Roh menarik mereka mencapai arah matahari. Sampai 3 anak saya, Rehwell, Richie, dan William berkata, kepanasan, kepanasan ya. Kenapa? Karena untuk mencapai segala sesuatu yang tinggi dan mulia itu perlu pengorbanan air mata dan harga. Dan pendidikan Tuhan mengarahkan kita ke arah sana. Itu tidak main-main. Yusuf dari tempatnya yang penuh dengan kenyamanan, jubahnya disobek. Bahkan dia dibuang ke sumur kering. Dari sumur kering dijual. Dalam keadaan dijual ini, Yusuf harus punya roh yang mau diajar. Harus punya roh yang benar-benar mendengar suara Tuhan. Hati yang tanggap, bisa melihat segala sesuatu seluas samudera raya. Untuk menangkap tujuan dan maksud Tuhan di balik penderitaan, di balik teguran, di balik ajaran, di balik peringatan. Dan terus, biasanya dari Tuhan itu terus digemakan, saudara. Sampai hati kita tuh mangkel. Ya saudara, itu yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dengan tujuan ilahinya yang besar ke depan. Terkadang sah kita orang-orang yang disayang, tapi disesat. Kenapa? Yesus dicambuk sampai dagingnya keluar. Kalau tidak keluar daging dan darahnya, tidak lunas dunia ini. Kok tega? Tega. Tapi ketegaan itu nampak kasihnya. 1 tetes air mata turun dari sorga. Di hari kematian Yesus, bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Bumi terbuka hingga akses Israel lahir, Israel jasmani itu terbuka bagi semua bangsa. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sadari satu pengorbanan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sakit sekali, tidak enak sekali, dan membuat jiwa bergoncang. Karena setiap orang besar pasti akan disesat Tuhan. Sebelum anak-anak saya lebih dulu mengalami semua itu, Bapak Ibu. Saya tidak bisa bagikan betapa ngeri segala jalan hidup 50 tahun ini kalau bukan Tuhan yang pegang hidup saya sejak kecil. Dari suara yang saya dengar, meskipun saya belum tahu bahwa itu Yesus. Setelah saya tahu, betapa bersyukurnya saya punya Yesus. Sejak masa kecil saya dipanggil seperti Nabi Samuel, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Suara audible itu sampai hari ini mendampingi saya. Dan saya bisa menang dalam segala keadaan hidup. Menghancurkan kutuk kemiskinan, membangun satu keberadaan garis keturunan yang baru. Generasi baru, generasi yang akan memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Orang-orang ternama, orang-orang perkasa di muka bumi menggenapi firman Tuhan ini. Apa yang ada pada saya akan turunkan anak saya. Karena Tuhan tidak akan mendiamkan anak-anak saya. Karena Tuhan sudah berlaku kepada Abraham, Ishak, Yakub. Perhatikan kitab suci. Abraham, Ishak, Yakub. Kekeringan, kesusahan, kemelaratan itu ada mendera hidup mereka. Bahkan turun ke Yusuf lebih ngeri, saudara. Kenapa? Sesudah dijual, diberi sedikit kelegaan. Oh, enak, lega sedikit. Baru lega sedikit, tante pot, ya, si gatel, nenek centil, nenek genit, nenek girang ini jatuh cinta dengan ketampanan Yusuf. Dia coba menghancurkan hidup Yusuf melalui roh mesum. Anak-anak muda kita, generasi anak-anak kita hari ini, roh mesum akan hancurkan mimpi mereka yang sampai matahari itu. Kenapa? Karena itu memang cara setan sejak dalam kitab suci. Dengan cinta-cinta, kedip-kedip cacingan itu, kalau anak-anak kita tidak punya roh seperti Yusuf, tidak lihat tujuan Tuhan, akan terhenti. Kenapa? Tidak mau dengar omongan orang tua lagi. Dikasih masukan, dikasih suatu keadaan yang dari Tuhan, mimpi segala macam, mereka berkata, nggak enak, nggak enak. Mereka memilih daging. Kenapa? Akhir zaman ini, Bapak Ibu, mereka senang minum kopi, tapi mereka lupa kopi yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, di mana pengajaran, pemahaman firman, di mana pelajaran kehidupan itu lebih berharga dari semua jasmani yang dinikmati di kafe-kafe sampai tengah malam itu. Kenapa? Karena yang tengah malam itu menghancurkan kesehatanmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan segala hal yang baik yang Tuhan rancangkan. Tapi yang dari Tuhan itu penuh kesendirian, belajar. Orang lagi senang-senang, kamu belajar. Orang lagi mabuk dengan segala hal kesenangan dunia, kamu isinya terus berlatih, berdoa. Ini semua yang Yusuf sudah praktekkan. Bahkan gak cukup dari rumah Potifar, dibuang lagi ke penjara yang tidak ada harapan. Karena Tuhan kalau mengangkat sesuatu, Tuhan ingin mentransformasi kutuk. Dia pasti mengangkat kita dari kutuk-kutuk yang sangat mustahil dalam kehidupan. Itu Tuhan. Karena dia sumber kemuliaan, dia sumber segala kehidupan. Dia yang bisa mentransformasi kutuk jadi berkat.
Karena ini memang kuasanya, ini kedaulatannya. Karena itulah mengingatkan generasi kita ini untuk memiliki pemahaman ini dengan contoh-contoh dikasih lihat. Itu kadang-kadang gak mempan buat mereka untuk diajar. Kenapa? Karena generasi kita ini mesti dicelupi kedua kali, Bapak Ibu. Sesudah Sungai Yordan yang pertama, Tuhan perintahkan saya bukan Sungai Yordan, masuki 12 pintu gerbang nabi, dimensi 12 rasul. Untuk apa? Untuk menyempurnakan lagi sesuatu yang sudah termaterai. Karena sunat itu bukan sekali, sunat itu 2 kali. Sunat pada zaman Musa, sunat pada zaman Joshua, tetapi yang paling utama adalah sunat melengkapi kesempurnaan, sunat pada zaman Paulus, sunat hati, Bapak Ibu. Bukan lagi pada dagingnya, tapi pada hatinya, supaya anak-anak ini, generasi ini bisa mencapai suatu keadaan yang memang melebihi nenek moyangnya. Rahel sudah masukkan semua keperluan hidupnya untuk mencapai dreams-nya. Richie sudah selesaikan tahap ujian seleksinya, akan menunggu hasilnya. Bahkan saya dorong si bungsu William, sudah, tak usah pikirkan jadi hamba Tuhan seperti yang diingatkan Tuhan. Pergilah jauh sampai ke negeri Belanda sekalipun, lihatlah bunga tulip di sana supaya matamu terlihat. Kenapa? Sidul anak sekolahan aja lari ke Belanda, saudara. Mari anak-anak punya suatu gerakan besar untuk melihat bahwa dunia ini terbuka aksesnya dari Tuhan, dan capailah hal-hal yang besar, berharga dan mulia. Karena pada waktunya nanti dunia akan menunjukkan engkau dijadikan panutan ataukah engkau dipermalukan. Karena berkat dan kutuk itu isinya hanya seperti itu di dalam kehidupan pribadi dan berkeluarga ini. Bu Angel berkata pada saya, "Pak, kita kok makan satu hari, kalau kita pelayanan di Jawa Timur gini, kok makan 20.000, 25.000, kok cukup ya Pak? Berarti satu hari 100.000 kita berdua cukup, 1 bulan cuma 3 juta rupiah, suami istri cukup. Berarti Papa khotbah 3 kali pun dengan berkat Tuhan bisa hidup 1 bulan." Saya berkata, hitunganmu adalah hitungan orang-orang yang sudah melihat hal-hal kesederhanaan dan bahagia di hari tua. Itu mulia. Tapi anak cucumu yang akan diberkati itu membuat engkau melihat tidak berharga semua hitungan itu. Kenapa? Karena dari satu kota, satu pulau, melintasi kota, melintasi bangsa, bahkan benua, engkau akan berkeliling di hari tuamu. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan generasi ini bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kembali pada diri kita, apakah kita siap dibentuk? Apakah kita siap dipersiapkan? Apakah kita siap untuk terbang semakin tinggi lagi? Karena untuk terbang aja melihat orang ke bumi ini, kita harus meninggalkan kumpulan, kita harus meninggalkan pergaulan, kita harus melepaskan semua ikatan dunia untuk naik ke atas mimpi kita menuju awan permai. Dan sudah awan permai ada satu tingkatan lagi ke bulan, dan dari bulan aja udah banyak orang mabok kepayang karena merasa sudah lebih dari banyak orang. Tapi kalau kau berpuas, engkau berhenti di situ. Tapi kalau kau berkata, ada yang lebih mustahil lagi, mencapai mataharinya, terang segala kehidupan, mencapai matahari Yesus, mencapai terang janji Tuhan, mencapai kemuliaan Yesus, maka engkau siap memberikan dirimu jadi roti yang dipecah-pecahkan. Engkau dan sisi keluargamu akan dipakai Tuhan dengan transformasi. Segala kutuk itu akan hilang. Tuhan akan menjadikan berkat. Dan segala berkat-berkat ini akan turun-temurun bukan hanya bagi keluarga dan rumpun keluargamu, bahkan akan jadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Pemahaman ini, pesan profetik ini saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan berlaku seperti bebek, ya. Bebek itu gini Bapak Ibu, mainnya kotoran, ya. Ngomong yang jelek, kemudian memutar balikan omongan. Kenapa? Karena hanya melihatnya kotoran terus, ya. Minta diajar tapi ngomongnya nakut-nakutin. Maunya diberi kemuliaan dari Tuhan, tetapi isinya curian, ya. Semua yang dia lakukan untuk curi, untuk dirinya. Dan maunya belajar dekat Tuhan, belajarnya mencapai surga, tapi gak pernah koreksi diri, gak pernah koreksi keluarga. Dan pada akhirnya gak bisa dibawa kemana-mana. Harus ditinggalkan rombongan anak-anak Tuhan yang memang bebek-bebek akhir zaman ini. Maka Raja Wali, Bapak Ibu, lelih. Raja Wali ketemu Raja Wali, mereka akan mengembangkan sayapnya di tengah badai kehidupan. Mereka akan melihat mimpinya bukan hanya pada mereka, turun bagi anak-anaknya. Suatu keadaan yang pada akhirnya akan membuat mereka gak bisa dijangkau bebek lagi. Bebek mau lihat ke atas gak bisa, karena bebek tuh lihatnya ke bawah, ya. Bebek ini harus belajar dengan pelajaran tentang babi. Babi juga gak bisa melihat ke atas, maka babi itu juga seperti bebek. Karena didikan pergaulan manusia yang salah, mereka kandangi, akhirnya babi itu kotor. Tapi sejak semula babi itu tidak kotor. Kenapa? Babi tidak pernah tidur dan berak di kubangan yang sama, Bapak
Tapi oleh karena manusia menyudutkan mereka pada kotak-kotak, akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen tersudutkan oleh kotak-kotak doktrin. Pada akhirnya hidupnya dalam kekotoran, Bapak Ibu. Tetapi sejak semula tidak begitu. Kenapa? Karena babi dalam kitab suci mau dimasuki setan aja mereka pilih terjun ke jurang. Betapa luar biasanya babi ini. Saya ingat babi bakar, ingat babi samcan, ingat sate, saudara ya. Moga-moga Bapak Ibu memahami bahwa bebek dan babi ini, babi lebih baik daripada bebek. Kenapa? Karena bebek terahnya mirip dengan Raja Wali, Kristen daging yang merupakan kambing kumpulan yang akan ditolak dan direject Tuhan di akhir zaman. Sementara babi ini, kitab suci tidak buat pembanding, tapi adalah suatu keadaan yang menandakan kepada kita, mereka nggak mau dimasuki setan, mereka pilih untuk bunuh diri. Maka babi-babi adalah binatang pertama di muka bumi yang mencapai kekudusan di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka tolak setan. Maka dipercaya bahwa siapa yang makan babi bisa tolak santet. Ini kan suatu pemahaman yang sudah di dalam kitab suci. Tapi kita tidak masuk di dunia-dunia cap cip cup belalang kum cup, tidak masuk di dunia cocok lagi. Kita terahnya Raja Wali Tuhan. Mimpi dari Tuhan, mimpi hidupmu, mimpi bagi anak-anakmu, mimpi keluargamu, capai semua itu dengan manner, dengan attitude, dengan persiapan, dengan talenta, dengan pelatihan yang memang sebanding untuk mencapai semua itu ya. Saya ingatkan anak-anak saya kembali, Bapak Ibu, saya tersakiti di jalan mendidik anak-anak saya ini, karena sakitnya ini adalah hal yang saya tidak pernah dapatkan di masa kecil saya. Sekarang saya dapat di masa saya sebagai seorang suami, seorang papa. Tidak masalah. Kenapa? Karena saya garis pembatas kehidupan sejarah keluarga. Sakit sebagai yang tersulung di antara semua sulung rumpun keluarga ini, saya mesti terima. Karena akan lahirnya orang-orang besar hanya muncul daripada orang-orang yang seperti Yusuf, siap tersakiti, terus belajar dan menyempurnakan semua rencana Tuhan hingga kemuliaan itu jadi nyata di muka bumi, nyata di dalam keluarga, nyata bagi anak-anak kita, nyata di hari tua kita. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu tidak pernah sia-sia, dan segala kemuliaan yang Tuhan persiapkan itu nanti cepat atau lambat buahnya akan nampak jelas dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Ayo kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan secara pelajaran berkeluarga tentang kutuk keluarga. Keadaan ini ditandai dengan keguguran, kemandulan, mati muda, kemiskinan, ketidakbahagiaan, anak, cucu, dan garis keturunan hidup gagal dan menderita. Haleluya. Tuhan ingatkan agar kita hidup sesuai firman-Nya dan hidup bertobat dari tingkah laku yang jahat. Sebab apa yang kita tabur dalam perbuatan hari ini akan berbuah bagi garis keturunan kita nanti. Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya. Semua janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini. Sama-sama kita katakan amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku
untuk kasih setiamu.